ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. Jamaah Isya rahimakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kembali tahun ininya kita memuji Allah Subhanahu wa taala. Baru saja kita melaksanakan salat Isya secara berjamaah. Dan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullah dari sahabat yang mulia Abdullah bin Mughaffal radhiyallahu anhu, Rasulullah bersabda, "As-salawatul khams." Salat 5 waktu antara yang satu dengan yang lain. Wal jumu'atu ila jumu'ah, Jumat yang satu dengan Jumat berikutnya. Wa Ramadan ila Ramadan, Ramadan yang satu dengan Ramadan berikutnya. Wal umratu ila umrah, umrah yang satu dengan umrah berikutnya. Mukaffirat lima bainahunna idza sunibatil kaba'ir, merupakan penghapus dosa-dosa di antara keduanya jika kita menjauhi dosa-dosa besar. Jadi tanpa kita sadari, dengan salat yang kita tunaikan sejak kita mengambil air wudu, dosa-dosa kita telah berkurang. Begitu pula ketika kita melangkahkan kaki ke masjid, dan ketika kita bertakbir, bahkan ketika kita berkata amin setelah imam membaca surah Al-Fatihah. Dalam hadis yang sahih, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man wafaqa ta'minuhu ta'min al-malaikah, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Barang siapa yang kata aminnya bertepatan dengan aminnya para malaikat, maka diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Oleh karenanya ini nikmat yang sangat besar, nikmat ikhwah, karena ini merupakan hidayah dan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, dan senantiasa kita berharap semoga kita diberikan keistiqamahan dan menambahkan hidayah kepada kita insyaallah. Tidak lupa kembali saya mengingatkan, terutama pada malam Jumat yang seperti ini, di antara amalan yang paling mulia adalah memperbanyak salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan barang siapa yang memperbanyak salawat kepada Rasulullah, maka akan diberikan jalan keluar dari permasalahan yang ia hadapi, dan akan diberikan rezeki dari jalan yang ia tidak sangka-sangka, sebagaimana kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terutama ketika nama beliau disebut, hendaknya kita jangan lupa berselawat kepada beliau dan berkata sallallahu alaihi wasallam atau Allahumma shalli ala Muhammad atau lafaz yang lain. Dalam hadis beliau bersabda, "Al-akhiru man dzukirtu 'indahu wa lam yusalli 'alaihi." Orang yang kikir adalah orang yang ketika namaku disebut di sisinya dan ia tidak berselawat kepada Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ayo ikhwan al-karim, barakallahu fikum. Pada kesempatan malam hari ini insyaallah kita akan membawakan sebuah materi yang saya yakin kita semua membutuhkannya, yaitu unwanus sa'adah, tips untuk meraih kebahagiaan. Tentu kebahagiaan adalah cita-cita setiap insan. Ada orang yang mengira kebahagiaan didapatkan dengan harta benda yang berlimpah. Ada yang mengira bahwasanya kebahagiaan didapatkan dengan meraih kekuasaan, pangkat dan jabatan. Dan ada yang mengira bahwasanya kebahagiaan diraih dengan ketenaran dan kemasyhuran. Namun, apakah hal itu sudah tepat? Bukti yang ada di lapangan menunjukkan bahwasanya ternyata orang yang menggantungkan kebahagiaan pada harta, kekuasaan, ketenaran dan kemasyhuran, ternyata mereka salah arah.
Banyak di antara orang-orang yang telah memiliki segala-galanya mengakhiri hidupnya dengan bunuh diri. Dan biasanya alasan yang mereka ungkapkan adalah ia hendak mencari kebahagiaan yang lain. Justru ia tersiksa dengan apa yang telah ia dapatkan. Oleh karenanya kita akan mencari kebahagiaan sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala tuntunkan di dalam Al-Qur'an dan yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, kebahagiaan yang hakiki. Karena kembali kepada Al-Quran adalah merupakan awal kebahagiaan. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran, "Faman ittaba'a hudaya fala yadhillu wa la yashqa." Barang siapa yang mengikuti petunjukku, kata Allah, maka ia tidak akan tersesat dan ia tidak akan sengsara. Wa man a'rada 'an dzikri, dan barang siapa yang berpaling dari peringatanku, fa inna lahu ma'isyatan dhanka, maka ia akan merasakan kehidupan yang sempit. Walaupun mungkin ia telah mendapatkan keluasan dari harta benda yang ia telah kumpulkan. Mungkin ia memiliki rumah yang bertingkat-tingkat, mobil yang kilat-kilat, kemudian istri yang cantik demikian. Namun ketika mereka jauh dari Allah Subhanahu wa taala dan petunjuk Allah, maka Allah menegaskan fa inna lahu ma'isyatan dhanka, ia akan mendapatkan kehidupan yang sempit di dunia. Adapun di akhirat, wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma, dan kami akan bangkitkan ia di hari kiamat dalam keadaan buta, wa a'yadu billah. Ketika ia mengajukan protes, ia berkata, Rabbi lima hasyartani a'ma, ya Allah, mengapa Engkau bangkitkan aku dalam keadaan buta, wa qad kuntu basira, padahal dulu di dunia saya melihat. Dikatakan kepadanya, kadzalika atatka ayatuna fanasitaha wa kadzalika al-yawma tunsa. Hal itu disebabkan karena telah datang kepadamu ayat-ayat kami, peringatan kami, namun engkau pura-pura lupa atau tidak memperhatikannya. Begitu pula hari ini kami melupakan engkau. Dan tentu kita sering membaca doa yang Allah ajarkan di dalam Al-Quran agar kita mendapatkan kebahagiaan di dunia dan di akhirat, yaitu Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, berilah kepada kami di dunia ini kebaikan dan kebaikan di akhirat, dan selamatkan kami dari api neraka. Adapun alamat kebahagiaan ayat ikhwah yang disebutkan oleh para ulama kita sebagaimana dinukil dari Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, dan tentu banyak hal-hal yang lain, tetapi intinya ada pada 3 hal kata beliau. Yang pertama adalah asyukru 'inda ni'am, pandai mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Ini alamat yang pertama. Kemudian yang kedua adalah as-sabru 'inda al-bala, bersabar ketika mendapatkan ujian atau musibah. Dan yang ketiga adalah al-istighfar 'inda irtikabil ma'asi, bertaubat dan beristighfar ketika terjatuh dalam perbuatan dosa. Jadi 3 hal ini barang siapa yang mewujudkan pada dirinya, insyaallah maka ia akan dibahagiakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia dan di akhirat. Karena yang memberikan kebahagiaan ialah Allah. Allah berfirman dalam Al-Quran, Man 'amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani alladhi kanu ya'malun. Sebagaimana dalam surah An-Nahl, Allah berfirman, barang siapa yang melakukan amalan saleh dari kaum laki-laki atau kaum perempuan dan ia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kami akan memberikan kepadanya kehidupan yang baik, kehidupan yang penuh dengan kebahagiaan, dan kami akan memberikan kepadanya balasan yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya 2 alamat yang pertama ini disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullah. Beliau bersabda, "Ajaban li amri mu'min." Sungguh menakjubkan urusan orang-orang yang beriman. Inna amrahu kullahu khair. Semua urusannya itu baik. In asabathu sarra syakar. Jika ia mendapatkan nikmat, ia mensyukuri.
Wa in asabathu dharra'un, dan jika ia ditimpa musibah atau ujian, sabar. Dia bersabar. Wa laysa dzalika li ahadin illa lil mu'min, dan itu tidak didapatkan kecuali orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Nabi SAW menyebutkan sungguh menakjubkan urusan orang yang beriman, karena kehidupan di dunia ini sebagaimana kata orang, roda kehidupan ini berputar. Dan Allah menegaskan dalam Al-Quran, wa huwa alladzi adhaka wa abka. Dialah Allah yang terkadang membuat engkau menangis dan terkadang membuat engkau tertawa. Silih berganti. Jika hari ini di rumah kita ada canda tawa bersama dengan keluarga, maka suatu hari, dan ini adalah sebuah keniscayaan, kita akan mendengarkan tangisan, bahkan mungkin kita yang menangis sedih. Begitulah roda kehidupan. Tetapi kata Nabi, ajaban bi amril mu'min, sungguh menakjubkan urusan orang-orang yang beriman. Semua urusannya baik. Jika dia mendapatkan nikmat, ini yang pertama, dia tidak lupa diri. Dia kembalikan nikmat itu kepada Allah Subhanahu wa taala, mensyukuri nikmat Allah. Dan mensyukuri nikmat Allah, ayyuhal ikhwal akarim, kata para ulama kita, dengan 3 hal. Barang siapa yang mewujudkan ketiga hal ini, maka ia telah menunaikan syukurnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah asyukur bil lisan. Kesyukuran diaplikasikan atau diamalkan dengan lisan kita, yaitu banyak memuji Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena setiap kita salat, yang pertama kita baca dari surah Al-Fatihah, Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam. Jadi bersyukur dengan lisan. Dan Allah Subhanahu wa taala mensifatkan Nabi Nuh di dalam Al-Qur'an dalam surah Al-Isra, "Dzurriyyatan man hamalna ma'a Nuh, innahu kana 'abdan syakura." Sesungguhnya Nabi Nuh adalah hamba yang banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebagian buku tafsir, ulama kita mengatakan bahwasanya Nabi Nuh tidaklah ia menyuap satu suapan ke mulutnya, melainkan ia berkata, Alhamdulillah. Ia banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena semua yang kita rasakan dan yang kita miliki adalah merupakan titipan dan pemberian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ingat, kesemuanya akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Oleh karena Nabi pernah makan bersama dengan para sahabat dan hidangannya cuma kurma dengan air putih. Beliau kemudian berkata, "Tsumma la tus'aluna yawma idzin 'anil na'im." Sungguh setiap di antara kalian akan ditanya dengan nikmat yang diberikan kepadanya. Sampai-sampai sahabat mengatakan, "Anus'alu 'anil aswadain ya Rasulullah?" Apakah kita akan ditanya tentang kurma dan air putih, hidangan yang sederhana ini? Nabi mengatakan, "Na'am." Setiap nikmat yang kita rasakan akan ditanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala, bisa menjadi saksi atau untuk kita atau menjadi musuh bagi kita, wa'iyadzubillah. Jadi ikhwan kalian, biasakan lisan kita senantiasa memuji Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Nabi mengajarkan kita ketika kita mendapatkan nikmat yang kita sukai, yang kita baca adalah alhamdulillahi alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Segala puji bagi Allah yang dengan taufik dan petunjuk darinya semua amalan-amalan saleh dapat terwujudkan. Atau minimal kita mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Bahkan kalau kita pun tertimpa musibah, kita juga memuji Allah Subhanahu wa taala dan mengucapkan alhamdulillahi ala kulli hal. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala dalam segala keadaan. Sebagaimana yang kita jelaskan pada poin yang kedua insyaallah. Jadi bersyukur dengan lisan. Dan ini yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan tentang nabi-nabinya di dalam Al-Qur'an, bukan cuma Nabi Nuh. Coba kita melihat nabi yang lain, Nabi Sulaiman alaihi salam, yang diberikan kekuasaan oleh Allah Subhanahu wa taala yang tidak diberikan kepada siapapun di dunia ini. Sebagaimana doa yang Allah abadikan di dalam Al-Qur'an, beliau pernah meminta kepada Allah, Rabbi habli mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di. Ya Allah, berilah kepadaku kekuasaan kerajaan yang tidak Engkau berikan kepada siapapun setelahku. Dan Allah mengabulkan doanya. Beliau diberikan kekuasaan oleh Allah yang tidak dimiliki oleh siapapun di dunia ini. Beliau mampu menundukkan jin, memerintah angin, dan memahami bahasa binatang. Subhanallah. Namun apakah dengan kekuasaan yang beliau miliki menjadikan beliau lupa diri, sombong misalnya, atau meremehkan orang lain?
Ternyata tidak, jamaah rahimakumullah. Silahkan kita baca dalam surah An-Naml pada ayat yang ke-18 dan pada ayat yang ke-19, ketika beliau bersama dengan pasukannya hendak melewati sebuah jalan di mana di sana ada sekelompok atau semut, ya, semut yang sementara berbaris. Ratu semut kemudian berkata kepada pasukannya atau kepada penduduknya atau rakyatnya, "Ya ayyuhan namlu udkhulu masakinakum la yahtimannakum Sulaiman wa junuduhu wa hum la yash'urun." Wahai para semut, masuklah kalian ke lubang-lubang kalian, agar Sulaiman tidak menginjak kalian yang bersama dengan para tentaranya sedangkan mereka tidak menyadarinya. Nabi Sulaiman mendengarkan perkataan ratu semut tersebut. Beliau kemudian berkata, Allah berfirman, "Fatabassama dhahikan min qawliha." Beliau tersenyum mendengarkan perkataan ratu semut tersebut. Kemudian beliau berkata, dan ini doa mensyukuri nikmat. Silahkan kita buka dalam surah An-Naml pada ayat yang ke-19. Kita hafalkan ini dan sering kita baca. Doanya Nabi Sulaiman alaihi salam. Fatabassama dhahikan min qawliha faqala, beliau berkata, "Rabbi awzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala salihan tardah wa adkhilni bi rahmatika fi 'ibadika as-salihin." Tidak terlalu panjang, bisa dihafalkan insyaallah. Jadi beliau berkata, "Rabbi awzi'ni." Ya Allah, berilah kepadaku petunjuk. An ashkura ni'matak, untuk senantiasa mensyukuri nikmat-Mu. Subhanallah. Ya, karena semuanya petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya setiap kita salat di antara zikir yang dianjurkan untuk kita baca, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, bantulah aku untuk senantiasa berzikir kepadamu, mensyukuri nikmat-Mu dan beribadah dengan sebaik-baiknya. Karena semuanya pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya penghuni syurga ketika dimasukkan ke dalam syurga, ucapan mereka adalah wa qalu alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kepada kami hidayah dan petunjuk. Jadi, Rabbi auzi'ni, ya Allah, berilah kepadaku petunjuk, an ashkura ni'matak, untuk senantiasa mensyukuri nikmat-Mu, allati an'amta 'alayya, yang Engkau berikan kepadaku, wa 'ala walidayya, dan kepada kedua orang tuaku. Siapa orang tua beliau? Daud alaihi salam. Wa 'ala walidayya wa an a'mala salihan tardah, dan berilah aku petunjuk untuk senantiasa melakukan amalan saleh yang Engkau ridai. Wa adkhilni bi rahmatik, dan masukkanlah aku dengan rahmat-Mu fi ibadikas salihin, dalam golongan hamba-hamba-Mu yang saleh. Jadi ini perkataan siapa? Nabi Sulaiman alaihi salam. Bil lisan, dengan perkataan. Tidak seperti yang Allah juga sebutkan dalam surah Al-Qasas tentang siapa Qarun. Qarun, subhanallah, sampai kunci perbendaharaan hartanya, ya, kunci gudangnya itu harus dipikul oleh orang-orang yang kuat. Ini baru kuncinya. Subhanallah. Namun ketika ia ditanya, dari mana engkau mendapatkan harta yang begitu banyak ya Qarun, ia lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang ia katakan? Innama utituhu ala ilmin indi. Saya dapatkan ini disebabkan kecerdasan saya, disebabkan usaha saya. Jadi dia cuma semata-mata menyandarkan itu kepada dirinya. Betul, dia yang berusaha, tetapi dia lupa bahwasanya yang memberikan kesemuanya itu dialah Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi apa yang terjadi dengan Qarun? Ayat berikutnya menjelaskan, fa khasafna bihi wa bidarihi al-ard, kami tenggelamkan dia bersama dengan harta yang dia miliki. Dan jika Allah Subhanahu wa taala berkehendak, innama amruhu idza arada syai'an yaqulu lahu kun fayakun. Jika Allah berkehendak, cukup dia berkata kun fayakun. Coba kita lihat jamaah rahimakumullah, dan sebagaimana firman Allah, wa ma ya'lamu junuda rabbika illa hu. Tidak ada yang mengetahui tentara Allah kecuali Allah sendiri. Ya. Tsunami bisa menenggelamkan, ya, manusia. Begitu pula musibah longsor, kebakaran dan seterusnya. Dalam hitungan detik atau menit, ya, segala yang dikumpulkan oleh manusia bisa diluluhlantahkan dalam sekejap jika Allah Subhanahu wa taala berkehendak. Oleh karenanya, senantiasalah kita memuji Allah Subhanahu wa taala dengan lisan kita. Kita mengucapkan alhamdulillah, apatah lagi dengan zikir ini memberatkan timbangan amalan kebajikan kita, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, subhanallah, alhamdulillah, dua zikir ini yang la'ani itu memenuhi timbangan-timbangan amalan saleh kita di hari kiamat. Ya.
Dan dia termasuk di antara zikir pagi dan petang. Subhanallah wa bihamdi. Bahkan kata Nabi, kalimatani khafifatani 'ala lisani, thaqilatani fil mizani, habibatani 'ala rahman. Ada dua perkataan yang ringan di lisan, yang berat pada timbangan dan sangat dicintai oleh Allah. Subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim. Subhanallah wa bihamdi, yaitu pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kesyukuran ayuhal ikhwan bil qalb, dengan hati, yaitu meyakini bahwasanya segala sesuatunya datang dari Allah dan kita adalah makhluk yang lemah. Allah menegaskan di dalam Al-Quran, wa ma bikum min ni'matin faminallah. Tak satu pun nikmat yang kalian rasakan melainkan datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini keyakinan yang kuat di dalam hati kita, sehingga di antara zikir yang diajarkan oleh Nabi kita, la haula wala quwata illa billah. Tiada daya dan tiada upaya kecuali dengan izin dari Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan kita lupa ya ikhwan untuk membaca zikir ini setiap kali kita keluar dari rumah atau dari kamar kita, berangkat ke tempat kerja. Kita membaca apa? Bismillah, dengan nama Allah. Tawakkaltu 'ala Allah. Saya bertawakal kepada Allah. Wala haula wala quwwata illa billah. Tiada daya dan tiada upaya kecuali dengan izin dari Allah Subhanahu wa taala. Karena kita adalah makhluk yang lemah, kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Oleh karenanya kita menyandarkan urusan kita semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kata Nabi, barang siapa yang membaca zikir ini, bismillah tawakkaltu 'ala Allah wala haula wala quwwata illa billah, ketika ia keluar dari rumahnya, dia akan dilindungi oleh Allah, dicukupkan urusannya, wa tanaha 'anhu syaitan, dan syaitan akan menjauh darinya. Ketika ditanya oleh syaitan yang lain, mengapa engkau meninggalkan fulan? Dia menjawab, bagaimana mungkin saya bisa menggoda dan mengganggu fulan, sedangkan ia telah dilindungi dan dicukupkan urusannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, namun terkadang kita lalai, padahal zikir itu adalah amalan yang sederhana. Ya, oleh karenanya senantiasa kita berdoa kepada Allah, membantu kita untuk senantiasa berzikir dalam segala keadaan. Dan itu untuk kemaslahatan dan kebaikan kita juga, agar kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, ya ikhwah, kesyukuran kita kepada Allah dibuktikan dengan amalan. Jadi tadi lisan, dengan lisan perkataan, yang kedua dengan hati, dan yang ketiga adalah dengan amalan, dengan amal saleh. Makanya Allah berkata kepada Nabi Daud, bapaknya Sulaiman alaihi wassalam, i'malu ala Dauda syukra. Beramallah wahai keluarga Daud syukran, sebagai bentuk kesyukuran kepada Allah. Dan kata Allah, wa qalilun min ibadiy asy-syakur. Dan sungguh sedikit di antara hamba yang pandai bersyukur. Jadi Allah mengatakan sedikit di antara hamba yang pandai bersyukur, dan semoga Allah menjadikan kita termasuk yang sedikit itu. Makanya di dalam Al-Quran, kalau kita mentadabburi, lafaz-lafaz yang sedikit itu disebutkan termasuk orang yang beruntung, dan yang banyak kebanyakannya orang-orang yang celaka, na'udzubillah. Sebagaimana firman Allah, wa in tuti' aktsara man fil ardi yudilluka 'an sabilillah. Jika engkau mengikuti kebanyakan manusia di dunia, engkau akan disesatkan dari jalan Allah. Kemudian dalam ayat yang lain, wa laqad dara'na li jahannam katsira. Kami telah mengisi neraka jahanam kebanyakan dari jin dan manusia. Dan Allah mengatakan wa qalil, dan sedikit. Tapi jangan remehkan yang sedikit. Dalam Al-Baqarah Allah mengatakan wa kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan bi'idznillah. Betapa banyak golongan yang sedikit mengalahkan yang banyak, karena dia mendapatkan pertolongan dari Allah. Jadi semoga kita termasuk golongan yang sedikit itu. Wa qalilun min ibadiy asy-syakur. Sedikit di antara hamba-hamba yang bersyukur, kata Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya coba kita lihat Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, siapa beliau? Allah berfirman, "Inna fatahna laka fathan mubina liyaghfira laka Allahu ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar." Subhanallah. Jaminan dari Allah, dosa beliau telah diampuni yang lalu dan yang akan datang. Ya, itu Rasul kita. Namun apakah hal itu membuat beliau meninggalkan ibadah kepada Allah? Sudah ada jaminan. Ya sudah ada visa untuk masuk surga. Tapi ternyata tidak. Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai untuk qiyamul lailnya sepanjang malam, subhanallah. Ya walaupun kita mungkin tidak bisa seperti beliau, tetapi minimal kita berusaha untuk bertasyabbuh mirip dengan beliau.
walaupun minimal 1 rakaat salat malam kita, cuma witir yang kita lakukan. Yang kata Nabi SAW, barang siapa yang qiyamul lail dengan 10 ayat, maka ia dituliskan tidak termasuk orang yang lalai. Jadi untuk qiyamul lail minimal 1 rakaat. Jangan kita harapkan diri kita dari qiyamul lail walaupun 1 rakaat sebelum subuh atau sebelum kita tidur, ya, atau setelah kita tidur, 1 rakaat saja. Dan kalau kita membaca Al-Fatihah sudah 7 ayat, kemudian ditambah dengan Al-Ikhlas 4 ayat, sudah 11 ayat. Subhanallah, sudah melebihi 10 ayat. Dan kata Nabi, orang siapa yang qiyam dengan 10 ayat, maka ia tidak termasuk orang yang lalai pada malam itu. Ya, kita coba mulai malam ini, ya ikhwah. Yang masih sulit untuk qiyamul lail minimal 1 rakaat saja. Tapi kalau nanti semangat tambah-tambah sedikit. Jangan 1 rakaat aja sekali. Tapi kalaupun cuma itu, alhamdulillah. Kata Nabi, ahabbul a'mali ila Allah adwamuha wa yuqal. Sebaik-baik amalan yang dicintai oleh Allah adalah yang rutin walaupun sedikit. Daripada sekali qiyamul lail, masya Allah 11 rakaat kemudian libur 3 bulan. Cuti qiyamul lail, subhanallah. Jadi Nabi kita sampai istri beliau kasihan melihat Rasulullah SAW berbekas pada kaki beliau. Dan dikatakan, ya Rasulullah, Anda Nabi Allah yang ma'sum, yang sudah diampuni dosa-dosa Anda yang telah lalu dan yang akan datang. Ya, seakan-akan istri beliau ini kasihan kepada beliau. Apa kata Nabi? Afala akuna 'abdan syakura, afala akuna 'abdan syakura. Tidakkah pantas saya menjadi hamba yang banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala? Jadi kesyukuran kita, ayyuhal ikhwal akram, barakallahu fikum. Dan agar Allah memberkahi apa yang kita miliki, wujudkan dengan amalan saleh. Karena sekali lagi, sebagaimana saya katakan tadi, nikmat-nikmat yang kita rasakan akan bersaksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sampai kulit kita akan bersaksi. Subhanallah. Allah berfirman dalam Al-Qur'an, wa qalu, tentang orang kafir, wa qalu li juludihim lima syahidtum 'alaina. Mereka berkata kepada kulit-kulit mereka, mengapa engkau bisa bersaksi atas kami? Apa kata mereka? Qalu anqaqana Allahu alladhi anqaqa kulla syai'. Kami dibuat berbicara oleh Allah Subhanahu wa taala yang mampu menjadikan segala sesuatunya, mampu berbicara dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kata Allah, yauma nakhtimu ala afwahihim, mulut-mulut mereka dikunci, wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum. Tangan-tangan mereka bersaksi, kaki mereka bersaksi, bahkan bumi yang kita pijak akan bersaksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Idza zulzilatil ardu zilzalaha, ketika bumi digoncangkan dengan segoncang-goncangnya. Wa akhrajatil ardu athqalaha, dan bumi mengeluarkan bebannya. Wa qala al-insanu ma laha, orang-orang kemudian bertanya-tanya, keheranan, apa yang terjadi? Dulunya ia tenang, kita bisa membangun rumah, tinggal di atasnya, mengapa tiba-tiba goncang? Wa qala al-insanu ma laha yawma idzin tuhadditsu akhbaraha. Hari itu bumi bersaksi kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuhaddits, berbicara, akhbaraha, apa yang dilakukan oleh manusia yang selama ini tinggal di atasnya akan bersaksi kepada kita, ya ikhwal karim. Ya. Oleh karenanya ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat salah seorang sahabat yang bernama Abu Sa'id al-Khudri sedang menyendiri di padang gembalaannya, beliau berkata, "Inni araka tuhibbul ghanam." Saya lihat engkau ini suka gembalaanmu dan bersendiri di padang gembalaanmu. Jika waktu salat masuk, kata Nabi, kumandangkan azan, angkat suaramu, fa innahu la yasma'u mada sautika jinnun wala yusun wala syajarun wala hajar illa syahida 'alaika laka yaumal qiyamah. Karena tidaklah suaramu itu didengarkan oleh jin, manusia, pepohonan, bebatuan, dan semuanya melainkan akan bersaksi untukmu di hari kiamat. Subhanallah. Jadi, ayo ikhwah, ini yang ketiga, kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala dibuktikan dengan amalan saleh. Jika kita telah mewujudkan ketiga hal ini, asyukru bil qaul, dengan perkataan, kemudian yang kedua adalah bil lisan, dengan hati, kemudian yang ketiga dengan perbuatan, maka kita telah mewujudkan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang dengannya Allah akan menambahkan dan memberkahi apa yang diberikan kepada kita. Sebagaimana firman-Nya dalam Al-Qur'an, wa in ta'addana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Saya tidak tahu apakah saya melanjutkan lagi untuk poin yang kedua.
Bisa ditambah alamat kebahagiaan yang kedua. Baik, secara singkat ya, karena semua sudah